Hai semua, melanjutkan cerita Stellar Transformation. Jangan lupa subscribe. Kemarahan yang menjulang tinggi tubuhnya sangat kurus, tapi kulitnya indah seperti giok. Matanya tidak besar, tapi sepertinya ada kilatan petir berkumpul di dalamnya. Ini adalah Yuliang, iblis bebas kesusahan ke-12 dan satu ahli dari Wilderness. Ada 3 orang berdiri di belakangnya. Salah satunya kurus dan memiliki mata dingin seperti ular berbisa, dan seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam besar yang semuanya membuatnya tampak sedingin es, teduh dan menakutkan. Ini adalah ahli kedua setelah Yuliang dan merupakan kepala dari 3 iblis besar di bawah Yuliang, iblis bebas kesusahan ke-11. Makhluk Dewa Hydra Kong Chao. Individu lain memiliki perawakan yang mirip dengan Yuliang, tetapi otot-otot tubuhnya ramping dan kulitnya gelap, tampak seperti satin hitam. Ini adalah salah satu dari 3 iblis besar di bawah Yuliang, iblis bebas kesusahan ke-11, macan tutul listrik binatang dewa Xingqiu. Individu terakhir memiliki ekspresi pucat dan dibalut pakaian prajurit ketat berwarna merah yang terlihat seperti api. Seluruh otot tubuhnya seperti diukir dari batu. Ini adalah yang terakhir dari 3 iblis besar di bawah Yuliang, iblis bebas kesusahan ke-11. Singa berbatu buas yang berapi-api. Wus, kan? Setan lepas sangat kuat. 3 setan besar yang lepas ini hanya ahli kesusahan ke-11, tetapi karena mereka adalah binatang buas, mereka jelas lebih kuat dari kesusahan ke-11 biasa. Setan lepas dan makhluk abadi yang lepas. Salah satu dari mereka hampir sama dengan kekuatan. Wuhe? Tuan lukisan tinta itu telah diambil oleh pendeta Ming Liang. Xingqiu bertanya dengan tenang. Suara kuat Wusan yang dalam meninggi Xingqiu, makhluk abadi dan iblis lepas itu jauh lebih lemah dari kita. Jangan terlalu banyak berpikir, bukankah lebih baik jika kita langsung pergi ke benua Tenglong dan merampoknya? Kong Chao tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap Yuliang. Yuliang mengangguk perlahan dan berkata dengan lembut, umumnya tidak ada yang hebat tentang kekuatan individu dari makhluk abadi dan iblis yang lepas. Tapi pendeta Ming Liang dan Lu Kongsu ini adalah pengecualian. Mereka sebanding dengan saya, mungkin ada sedikit perbedaan di antara kami dalam hal kekuatan. Namun saya masih yakin bisa mengungguli mereka. Ingat, setelah mencapai benua Tenglong, kalian semua tidak boleh terlalu sombong. Keabadian lepas dan iblis lepas lebih lemah dari kita dalam hal kekuatan individu, tapi mereka pandai mengatur formasi. Ketika beberapa makhluk abadi bergabung dan membentuk formasi kekuatan kolektif, mereka akan berlipat ganda. Yuliang berkata dengan tegas. Mendengar dia berkata begitu, 3 iblis besar di bawahnya semua mengerti bahwa dia telah memutuskan untuk menuju benua Tenglong. Di alam liar, kebanyakan Shuyawis adalah binatang buas atau binatang terbang, dengan binatang buas menjadi kelompok paling kuat di antara mereka. Shuyawis dibagi menjadi 3 kategori utama: binatang buas, binatang terbang, dan binatang bersisik. Kekuatan keseluruhan dari Wilderness jelas tidak lebih lemah dari klan naga. Lakukan persiapan dan beritahu 18 penjaga untuk bersiap-siap berkumpul. Kali ini kami berempat dan 18 penjaga akan pergi ke benua Tenglong. View sudah lebih dari 3.000 tahun sejak terakhir kali saya datang ke benua Tenglong. Saya saat menantikan ini. Senyum tipis muncul di sudut mulut Yuliang. Di saat yang sama kumis setangnya juga terangkat. Iya, 3 iblis besar membungkuk dan mengambil pesanan. Mereka semua tahu bahwa kali ini mereka akan mengadakan pertunjukan besar. Sungguh luar biasa bahwa semua kekuatan puncak alam bebas akan pergi. Iblis lepas dan yang abadi berkelahi satu sama lain, sementara iblis liar di Wilderness sedang bersiap menuju benua Tenglong untuk memulai badai besar. Tapi bagaimana dengan klan naga yang selalu bersembunyi di kegelapan tanpa mengambil tindakan apapun meski kuat? Chaotic Astral Ocean adalah kekuatan terkuat berkat memiliki sejumlah besar iblis yang lepas dan yang abadi. Tetapi itu bukan bagian dari pihak manapun dan tidak memiliki metode untuk berkomunikasi dengan dunia yang lebih tinggi juga. Selain itu, benua Tenglong, klan naga, dan hutan belantara semuanya telah menyembunyikan informasi tentang diagram sundering surga. Oleh karena itu, Chaotic Astral Ocean masih tidak tahu apa-apa tentang rahasia diagram penghancur surga. Jika tahu, pasti akan terlibat dalam situasi yang akan menyebabkan lebih banyak kekacauan. Tapi tidak peduli seberapa kacau situasinya. Sekarang Kekaisaran Qin dan Kekaisaran Ming di benua Qianlong telah menderita pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Dua praktisi lepas kesusahan ke-12 menyerang satu sama lain tanpa ampun, menghancurkan beberapa puluh kota dan kota serta desa yang tak terhitung jumlahnya dari dua kerajaan dalam prosesnya. Beberapa puluh juta orang tewas tiba-tiba kekaisaran Qin dan Ming terguncang. Sekarang bahkan membantu puluhan juta orang yang selamat untuk menetap sendirian adalah masalah besar bagi mereka. Kerajaan Qin mengalami yang terburuk. Dari beberapa puluh kota yang hancur, ibu kota kekaisaran Qin mengalami kerusakan paling parah, bahkan lebih dari 90% populasinya terbunuh dan kurang dari 10% yang bertahan hidup. Sebagian besar dari mereka yang selamat harus bersembunyi di ruang bawah tanah atau ruang rahasia bawah tanah untuk melewati pembantaian itu dengan aman. Ada juga yang berada di sudut-sudut tertentu ibu kota dan cukup beruntung tidak dihancurkan oleh bangunan yang runtuh. Saat ini, Qin Sheng tinggal di sebuah rumah mewah di pinggiran ibu kota. Sebagian besar pasukan yang ditempatkan di luar ibu kota selamat dan sekarang mereka menghadapi masalah yang timbul dari bencana tersebut. Yang mulia, populasi asli ibu kota adalah beberapa juta. Tapi sekarang yang selamat hanya sekitar 100.000 dan mereka bisa bertahan hidup hanya karena dua ahli super itu tidak berniat untuk menghancurkan ibu kota. Wajah Jenderal Wang Xi juga penuh kesedihan. Lagi pula, terlalu banyak orang yang meninggal. Wang Xi melanjutkan, tapi kerugian terbesar adalah sebagian besar pejabat penting dinasti Qin yang tinggal di ibu kota dan yang berhak menghadiri pengadilan dini hari sudah meninggal. Hanya Menteri Tenaga Kerja Li Yun yang masih hidup. Qin Sheng merasa lebih tidak bahagia. Sebagian besar pejabat sipil dan militer penting dinastinya telah terbunuh sekaligus. Bagi sebuah dinasti, insiden seperti ini jelas merupakan pukulan yang menghancurkan. Untungnya para gubernur, komandan, dan tentara kota-kota lain berhasil lolos tanpa cedera. Selama tidak ada hal buruk yang terjadi pada tentara kekaisaran tidak akan jatuh ke dalam kekacauan. Tapi bagaimana bisa begitu mudah memilih angkatan baru pejabat sipil dan militer? Di antara para pangeran, pangeran kelima, pangeran ke-8, dan pangeran ke-18 masih hidup. Di antara para putri, hanya Putri Mingyang yang masih hidup. Di antara selir kekaisaran, hanya Nyonya Gong yang masih hidup dan kurang dari 10% dari anggota cabang klan kekaisaran bertahan dengan hanya 6 dari beberapa ratus anggota yang tersisa. Suara Wang Xi terdengar sangat pahit. Tubuh Qin Sheng bahkan mulai bergetar. Apa ada berita lagi? Qin Sheng bertanya dengan suara datar. Wang Xi menggelengkan kepalanya, dia tidak berani mengatakannya karena dia bisa merasakan kesedihan Qin Sheng saat ini. Qin Sheng menarik napas dalam-dalam. Jenderal, uang tugas membantu para penyintas menjadi tenang harus dilakukan dengan baik. Untuk saat ini, saya akan membiarkan Anda mengurus para penyintas di ibu kota. Saya harus tenang dulu. Sehari kemudian, saya akan menangani masalah ini secara bertahap. Sekarang Qin Sheng perlu tenang dan memikirkan kembali apa yang terjadi. Dalam keadaannya saat ini, dia tidak bisa menangani masalah itu dengan baik. Ya, Yang Mulia, Wang Xi membungkuk dan menerima perintah itu. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang, Qin Sheng melambaikan tangannya lalu berbalik dan masuk ke sebuah ruangan. 3 pangeran, putri dan selir kekaisaran yang selamat semuanya ada di halaman. Tak satu pun dari mereka yang berani memasuki ruangan itu untuk mengganggu Qin Sheng. Pintu kamar ditutup dengan derit. Para pangeran, putri dan selir kekaisaran saling memandang, hati mereka penuh kekhawatiran. Adik kelima, apakah permaisuri saudara laki-laki putra mahkota, saudara laki-laki ketiga, dan saudara-saudara lainnya semuanya sudah mati. Putri Mingyang yang baru berusia 13 tahun masih tidak bisa menerima hasil seperti itu. Beberapa puluh saudara laki-lakinya dan beberapa saudara perempuannya meninggal secara tak terduga. Pangeran kelima telah menjadi pangeran tertua yang masih hidup, tetapi dia juga berada di bawah banyak tekanan di hatinya sekarang. Di dalam ruangan Qin Sheng berdiri, dia melihat potret yang tergantung tepat di tengah. Setelah waktu yang tidak ditentukan, suara yang dalam namun tertahan meletus. Ayah, sekarang hanya ada beberapa puluh orang dari klan besar Qin yang tersisa. Ayah, maafkan aku. Qin Sheng berlutut dengan berat, lututnya membentur lantai, tetapi dia tidak merasakan sakit sama sekali. Wajahnya berlinang air mata, bahkan jika Qin Shi Huang dikecualikan klan Qin akan diturunkan dari generasi ke generasi selama 1000 tahun. Garis utamanya tidak memiliki banyak anggota, tetapi anggota cabangnya juga berjumlah hampir 1000. Kerabat agunan itu juga disebut anggota klan kerajaan dan sebagian besar tinggal di ibu kota. Dalam waktu bahkan kurang dari sehari, ibu kota dibombardir menjadi berkeping-keping.
Sekarang, bahkan ketika anggotanya yang tinggal di luar ibu kota dimasukkan, klan Qin hanya memiliki beberapa puluh orang tersisa. Klan kerajaan yang agung telah 95% dihancurkan. Sebagai pemimpin klan Qin saat ini, dan kaisar dari dinasti Qin Qinseng hampir tidak bisa membebaskan dirinya dari kesalahan. Meskipun dia sebenarnya tidak bisa disalahkan, dia juga tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Setelah sekian lama mengikuti suara pintu dibuka, Qinseng keluar dari kamar dengan tatapan tegas di matanya. Di luar ruangan, para pangeran dan putri semua menatapnya. Tapi dia berkata dengan acuh tak acuh penjaga Liang, cepat kirim pesan ke saudara ketigaku untuk menceritakan semua yang terjadi di sini. Iya, sebuah suara keluar dari udara tipis di halaman. Qin Yu telah menempatkan 3 singa es ekstrim di King Yu Immortal Mansion. Saat ini dia, Hou Fi dan He Yu bergegas menuju benua Qianlong dengan sangat cepat bersama. Qin Yu memiliki pedang abadi kelas menengah, Hou Fi memiliki tongkat hitam yang aneh, dan He Yu juga memiliki tombak bernama Cloud Piercer. Tombak ini terbuat dari bahan yang sama dengan tongkat hitam Hou Fi. Qin Yu pernah menggunakan pedang abadi sendiri untuk menguji tongkat hitam dan penusuk awan dan menemukan mereka sangat aneh. Dalam hal kekuatan ofensif, mereka bahkan sedikit lebih lemah dari pedang abadi miliknya. Tetapi kekerasan mereka sedemikian rupa sehingga bahkan pedang abadi miliknya tidak dapat meninggalkan bekas pada mereka. He Yu adalah yang tercepat di antara 3 bersaudara. Setelah melewati kesengsaraan surga 9 dari 9. He Yu juga bisa menggunakan teknik manuver tubuh yang baru. Ketika dia mengeksekusinya, seluruh tubuhnya akan berubah menjadi sinar cahaya yang sangat tajam dan akan lebih cepat dari Qin Yu. Hou Fi juga memiliki teknik manuver tubuh yang baru. Ketika dia menggunakannya, dia secepat Qin Yu terbang dengan seluruh kekuatannya. Teknik manuver tubuh Hou Fi dan He Yu berasal dari ingatan turun-temurun mereka. Qin Yu tidak tersenyum sama sekali karena mereka bertiga terbang sangat cepat. Ada ekspresi khawatir di wajahnya sepanjang waktu. Jangan khawatir kakak. Bukankah kamu sudah memberitahu kakak keduamu untuk memberikan diagram penghancur surga kepada mereka yang datang mencarinya? Saya yakin mereka tidak akan menyerang saudara kedua Anda setelah mendapatkan lukisan tinta cuci. Bagaimanapun, dia hanyalah manusia biasa. Praktisi lepas itu tidak akan merendahkan diri untuk melakukan itu. Hou Fi menyarankan. He Yu juga tahu suasana hati Qin Yu saat ini, jadi dia berkata dengan tenang, jangan khawatir kakak. Akuisisi lukisan sapuan tinta ditambah dengan reputasi Paman Lan pasti akan mencegah mereka menjadi liar. Dengan susah payah Qin Yu memberikan senyum paksa kepada saudara angkatnya. Jika hanya satu pihak yang datang, saya tidak akan khawatir. Tapi dia berkata dengan cemas. Yang paling aku khawatirkan adalah kekuatan dari beberapa sisi akan datang dan mulai bertarung satu sama lain di benua Qianlong. Mengingat kekuatan para praktisi yang lepas itu, jika mereka bertarung di benua Qianlong, maka manusia tidak akan bisa melawan. Kakak laki-laki saya yang kedua dan saudara ipar serta keponakan saya akan terpengaruh jika mereka ceroboh. Inilah yang paling dikhawatirkan Qin Yu, namun tidak ada gunanya dia khawatir. Bagaimanapun, saudara ipar perempuan itu adalah permaisuri dan selir kekaisaran, dan keponakan itu semuanya adalah pangeran. Mengingat status mereka, bagaimana mungkin mereka bisa menghilang tiba-tiba untuk bersembunyi di menara Stellar? Sambil mengkhawatirkan, Qin Yu telah terbang selama beberapa waktu. Hari ini, dia masih terbang sangat cepat. Ketiga bersaudara itu telah terbang dengan sekuat tenaga sehingga mereka menghabiskan energi dengan kecepatan yang mengejutkan. Karena Qin Yu memiliki kekuatan hidup unsur di tubuhnya, ia dapat pulih dengan cepat. Hou Fi dan He Yu juga menyerap energi suci alami tanpa henti untuk mendapatkan kembali kekuatan mereka saat terbang. Meski begitu, hanya dalam beberapa hari terakhir, 2 saudara angkat Qin Yu masing-masing telah mengambil pil penciptaan abadi. Jantung Qin Yu melompat ini karena dia merasa bahwa pesan telah dikirim ke pemancarnya. Dia segera mengeluarkan pemancar. Hou Fi dan He Yu langsung melihatnya. Qin Yu menyapu akal sucinya. Pemimpin menara, hari itu Kaisar melakukan apa yang telah Anda perintahkan kepadanya dengan memberikan diagram penghancur langit kepada mereka yang datang untuk mencarinya. Tetapi ketika dia menyerahkannya, seorang ahli muncul dari udara. Orang itu seharusnya menggunakan kekuatan sihir yang disebut teleportasi. Seorang praktisi lepas yang datang lebih awal takut orang ini akan melarikan diri setelah merebut diagram, sehingga mereka melakukan serangan. Sonic yang segera mereduksi 60% istana kekaisaran menjadi bubuk. Pada titik ini, ekspresinya segera menjadi tidak sedap dipandang. Dia bisa menebak level dari 2 ahli itu.
Sangat mungkin bahwa mereka adalah ahli kesusahan ke-12. Ketika dua ahli kesusahan ke-12 bertarung satu sama lain, apa hasilnya? Baru saja dia mendengar serangan Sonic disebutkan, hati Kinyu bergetar. Serangan Sonic menyebar dari pengguna ke segala arah. Pada saat itu, kakak kedua seharusnya tidak jauh dari pengguna serangan itu. Mengingat bahwa saudara keduanya hanya memiliki kekuatan tingkat Xiantian, bagaimana mungkin dia bisa bertahan dari serangan Sonic oleh praktisi bebas kesusahan ke-12? Apa yang terjadi dengan saudara kedua saya? Kinyu bertanya buru-buru. Tuan Menara Kaisar baik-baik saja, dia sudah menyiapkan mekanisme untuk berjaga-jaga terhadap pembunuh di studi kekaisaran sebelumnya. Reaksinya sangat cepat begitu diagram Sundering Surga di Renwood. Dia pergi ke Lei Mountain House melalui sebuah terowongan. Guardian Liang Shen mengatakan melalui pesan. Kinyu menghela nafas di dalam hatinya. Tapi dua praktisi lepas itu benar-benar terlalu kuat. Mereka bertarung satu sama lain seperti orang gila untuk diagram penghancur surga, menghancurkan ibu kota dan istana kekaisaran. Lebih dari 90% penduduk ibu kota tewas, hampir semua selir, dan pangeran kekaisaran meninggal. Sekarang hanya pangeran kelima, pangeran ke-8. Pangeran ke-8. Kemudian yang masih hidup. Cabang klan Qin di ibu kota hanya memiliki 6 anggota tersisa juga. Karena pertempuran sengit antara dua praktisi yang lepas, lebih dari 10 juta orang kekaisaran Qin terbunuh. Hati Kinyu tenggelam dalam sekejap mata. Dia tahu klan Qin dengan sangat baik. Kecuali puluhan anggota yang tinggal di kota lain, anggota cabang semuanya tinggal di ibu kota. Sekarang hanya 6 dari hampir 1000 kerabat agunannya yang selamat, dan garis utama klan kekaisaran juga hanya memiliki beberapa anggota yang tersisa. Saat ini berbagai sosok muncul di benaknya. Putra mahkota penyayang Qin Guan, putri kecil yang cantik Chung Xiao, pangeran ke-7 yang terpelajar dan seimbang, Qin Xu, yang pandai dalam permainan Go, para dayang yang menemaninya di istana Pangeran Yu, manajer yang sering tertidur, dan anggota terpenting dari klannya. Meninggal, semua mati. Kinyu hanya bisa merasakan hatinya memilukan. Lebih dari 10 juta orang meninggal, klan Qin saya hampir hancur. Bagus, matanya memerah karena kamu begitu kejam. Jangan salahkan aku karena kejam. Batu suci berelemen kelas atas. Saya punya sepotong. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, saya akan menghancurkan Kinyu Immortal Mansion untuk mengekstraksi batu suci elemen kelas atas dengan hati-hati. Setidaknya saya bisa mendapatkan beberapa bidak kelas atas. Matanya berkilau karena keganasan. Dia akan berusaha sekuat tenaga apa pentingnya menghancurkan Kinyu Immortal Mansion. Setelah mendapatkan beberapa keping batu suci berelemen kelas atas, ia akan dapat menyapu seluruh benua Tenglong dengan mudah dengan keabadian emas level 5 atau level 6. Rumah abadi Kinyu terlalu besar bagiku untuk tidak suka tinggal di dalamnya. Benua Tenglong matanya menyala-nyala dengan keganasan. Apa yang terjadi, kakak? Apa yang sebenarnya terjadi? Melihat mata merah Kinyu, Ovi dan Hei, lu juga khawatir di dalam. Mati mereka semua mati, Kinyu berkata dengan suara yang dalam yang berisi niat membunuh. Ovi dan Hei hanya tidak tahu detailnya, tapi menilai dari ekspresi Kinyu dan kalimat mati. Mereka semua mati saja. Mereka memiliki gambaran kasar tentang apa yang terjadi. Klan Qin saya hampir dimusnahkan, hampir semua anggotanya sudah meninggal. Seluruh istana kekaisaran hancur, sepenuhnya itu hancur total. Anda mendapatkan sensasi seperti membunuh? Karena kau sangat senang membunuh, aku juga akan sangat senang membunuhmu. Seluruh tubuh Kinyu gemetar. Bahkan lebih tidak sabar dari Kinyu. Bunuh kakak. Ayo pergi ke benua Tenglong dan bunuh. Dia telah menjadi pembunuh. Vivi Xiaohe, ayo kita mempercepat dan menuju Pulau Pohon Emas. Kami akan langsung pergi ke benua Tenglong melalui formasi teleportasi kuno itu. Kinyu berkata dengan dingin. Klan Qin hampir hancur, hampir semua anggotanya tewas dan lebih dari 10 juta orang kekaisaran Qin meninggal. Bagaimana mungkin dia bisa membiarkan pelaku semua ini lolos dengan mudah? Dengan boneka pedang abadi untuk menyerang dan Kinyu Immortal Mansion untuk pertahanan. Ketika dia menjadi pembunuh, siapa di seluruh benua Tenglong yang akan bisa menghentikannya? Pergilah ketiga bersaudara itu segera bergegas menuju Pulau Pohon Emas dengan sangat cepat seperti 3 berkas cahaya. Di mata pendeta Ming Liang dan Wukong Su, manusia tidak berharga dan membunuh beberapa puluh juta manusia tidak ada artinya. Tetapi mereka sama sekali tidak tahu bahwa
karena mereka tidak ragu untuk membunuh. Mereka telah menghasilkan monster yang akan membuat takut benua Tenglong. Di ruang diskusi klan naga, hanya ada 4 individu saat ini yang terdiri dari pemimpin klan naga emas bercakar 5 Fang Tian. Nomor 1 ahli dari keluarga Yanaga kesusahan ke-12 Yansan. Dan 2 tetua dari keluarga Ao Naga Hitam kesusahan ke-11 Ao Su dan Naga Emas kesusahan ke-11 Ao Yan. 4 individu ini adalah eselon teratas dari klan naga. Pemimpin. Belum lama ini, Wukongsu memimpin beberapa setan lepas untuk menyerang Menara Stelar. Tapi mereka tidak bisa mematahkan formasi pertahanan Menara Stelar sama sekali. Kata Oyan yang duduk di kursi pertama di sebelah kiri sisi tangan. Pemimpin klan naga Fang Tian mengerutkan kening, bahkan Wukongsu dan sekelompok setan lepas ini bisa mematahkan formasi pertahanan Menara Stelar. Apakah kamu yakin? Dia pasti tahu kekuatan Wukongsu. Di seluruh dunia fana, kecuali dia dan Songju dari Pulau Pengiblis, tidak ada yang bisa mengalahkan Wukongsu dengan pasti. Jadi mudah untuk membayangkan betapa kuatnya Wukongsu. Tetapi bahkan Wukongsu ditambah dengan sekelompok setan lepas gagal mematahkan formasi pertahanan Menara Stelar. Formasi macam apa itu? Saya yakin itu pemimpin awalnya, saya juga ragu, tapi itu fakta. Saya sudah memberitahu bawahan saya untuk berkomunikasi dengan Istana Naga Aesir di wilayah utara melalui pemancar. Penyusup yang ditanam di Menara Stelar oleh Istana Naga Aesir juga telah melaporkannya. Ao yang berkata dengan kepastian mutlak, bahkan dia terkejut setelah menerima informasi ini. Tetapi itu benar? Tidak. 2 ahli dari klan naga Yansan berkata perlahan, pemimpin, saya pikir kita mungkin telah meremehkan keabadian di belakang Menara Stelar. Bahkan jika dia sendiri hanya kesengsaraan ke-12 biasa yang lepas abadi, dia benar-benar bisa disebut tidak. 1 ahli dalam menyiapkan formasi di dunia fana. Tidak, 1 ahli formasi di dunia fana jika dia benar-benar membentuk formasi pertahanan yang tidak dapat dihancurkan oleh Wukongsu dan kelompoknya. Meskipun telah bergabung, dia pantas disebut 1 ahli formasi di dunia fana. Di seluruh dunia fana, formasi 1 haruslah formasi 10 ilusi pembangunan di sekitar Istana Surgawi di Gunung Kingsu di benua Tenglong. Menurut legenda, formasi ini adalah formasi esoterik dari dunia abadi. Kecuali aku dan Songju, tidak ada orang di dunia ini yang dapat menerobos dan menghancurkan formasi ini dengan kekuatan. Fang Tian berkata dengan acuh tak acuh, suaranya secara alami mengandung nada kesucian. Ucapannya sangat positif sehingga tidak ada orang selain dia dan Song Yu yang bisa berhasil menunjukkan kepercayaan dirinya. Dia juga memiliki kekuatan untuk percaya diri. Monster Super Divine kesusahan ke-12 jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Wukongsu dan Pendeta Ming Liang. Formasi 10 pengembangan ilusi adalah formasi ilusi, sedangkan formasi Menara Stelar termasuk dalam tipe pertahanan absolut. Karena usaha gabungan Wukongsu dan setan lepas lainnya tidak bisa menghancurkannya. Bahkan jika aku beraksi, aku khawatir aku juga tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk melanggarnya. Fang Tian berkata dengan cemberut, dia kuat dan percaya diri pada dirinya sendiri, tetapi tidak sampai arogansi. Jika formasi pertahanan mampu menahan serangan gabungan Wukongsu dan sekelompok setan lepas lainnya, bagaimana bisa begitu mudah untuk dihancurkan? Benar apa yang dilakukan Wukongsu dan bawahannya setelah gagal menghancurkan formasi pertahanan Stellar Tower. Saya tidak percaya mereka akan pulang, Fang Tian berkata sambil tersenyum. Ao Jian berkata sambil tersenyum dengan anggukan, itu persis seperti yang Anda katakan pemimpin. Wukongsu dan bawahannya tidak dapat menembus pertahanan Stellar Tower, sehingga mereka menuju ke ibu kota kerajaan Qin. Menurut perkiraan saya, mereka seharusnya ingin menangkap saudara laki-laki Qin Yu Kaisar dari dinasti Qin Sheng untuk mengancamnya. Mereka benar-benar tidak berhenti, Ao Su dan Yansan berkata dengan nada meremehkan. Klan naga adalah klan binatang buas, jadi secara alami mereka sangat angkuh. Jika mereka ingin merebut harta karun, mereka akan melakukannya secara terbuka. Para ahli klan naga tentu mencemooh karena merebut kerabat seseorang untuk mengancam mereka. Ao Yan berkata dengan percaya diri sambil tersenyum Ao Su. Yansan, pemimpin, menurutku kalian semua pasti tidak bisa membayangkan hasilnya, jangan membuat kami terus menebak-nebak. Fang Tian berkata dengan senyum acuh tak acuh. Mungkin Wukongsu dan bawahannya hanya ingin merebut Qin Sheng untuk mengancam Qin Yu. Siapa sangka diagram penghancur langit ada di tubuh Qin Sheng. Jadi, saat Wukongsu datang, Qin Sheng langsung memberikannya. Tapi pada saat itu, Pendeta Ming Liang langsung bertindak.
Semua yang dikatakan Aoyan adalah ringkasan dari informasi intelijennya. Dia tahu bahwa Wukongsu dan anak buahnya tiba di ibu kota lebih dulu. Pendeta Ming Liang muncul kemudian, bahwa para ahli dari kedua belah pihak bahkan bertempur sengit, dan pada akhirnya diagram penghancur langit diambil oleh pendeta Ming Liang. Jadi hanya dengan sedikit penalaran logis dia bisa mengetahui kebenaran tentang masalah tersebut. Pendeta Ming Liang langsung beraksi. Hah? Itu menarik. Fang Tian tertawa terbahak-bahak seperti halnya tiga lainnya pada saat bersamaan. Di mata ahli klan naga, pertarungan antara iblis bebas dan dewa abadi bukanlah urusan mereka, tak peduli betapa mengerikannya itu. Mereka hanyalah penonton yang acuh tak acuh. Mereka sangat kuat sehingga baik sisi iblis lepas maupun sisi abadi yang lepas berani untuk tertarik pada diagram penghancur surga mereka. Itu sangat menarik. Aoyan melanjutkan. Bagaimana mungkin Wukongsu rela membiarkan pendeta Ming Liang melarikan diri dengan diagram sundering surga? Jadi dia dan pendeta Ming Liang bertempur sengit mulai dari ibu kota kekaisaran, Qin, hingga lautan. Ya ampun, benua Qianlong kehilangan banyak orang dan bahkan puluhan kota juga. Fang Tian dan yang lainnya dapat membayangkan bagaimana rasanya ketika dua praktisi super longgar saling bertarung mati-matian. Dalam situasi itu, makhluk hidup itu akan menjadi seperti ikan di atas talenan bukan. Bawahan pendeta Ming Liang kemudian juga muncul di langit di atas lautan. Kekuatan kedua belah pihak saling bertarung sengit dan kehilangan cukup banyak praktisi lepas yang tangguh. Beberapa ahli top semuanya terluka. Tapi akhirnya pendeta Ming Liang masih bisa berlari kembali ke benua Tenglong dengan diagram penghancur surga Aoyan, berkata sambil tersenyum. Tiga ahli teratas lainnya dari klan naga mendengarkan dia memberitahu mereka semua informasi intelijen ini, seolah-olah mendengarkan permainan. Fang Tian berpikir sejenak dan berkata, tidak perlu terburu-buru. Saya pikir Wukongsu pasti tidak akan berhenti di situ. Selain itu, berdasarkan pesan dari penguasa naga di dunia iblis, saya dapat menyimpulkan bahwa iblis yang lepas dan yang abadi bukanlah satu-satunya pihak yang tertarik pada diagram penghancur surga. Ini iblis bebas dari alam gurun menginginkannya juga. Iblis lepas dari wilderness. Ekspresi Aoksu, Aoyan, dan Yansan semuanya berubah. The Wilderness adalah tempat di mana banyak iblis lepas yang wujud aslinya adalah binatang buas berkumpul. Dalam hal kekuatan keseluruhan, alam liar jelas banding dengan klan naga. Setan liar di Wilderness tidak pernah memiliki diagram penghancur surga. Mereka pasti telah menerima perintah dari dunia iblis juga. Mereka pasti akan pergi dan berjuang untuk diagram. Tapi sekarang mereka masih belum beraksi. Saya pikir sebuah drama yang sangat menarik akan dilakukan di benua Tenglong. Senyum tipis muncul di sudut mulut Fang Tian. Pemimpin. Ketika tiga sisi setan lepas, keabadian lepas dan iblis liar wilderness bertarung satu sama lain, seluruh benua Tenglong pasti akan jatuh ke dalam pertumpahan darah. Lalu, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan terlibat atau tidak? Aoyan bertanya. Aoksu dan Yansan sama-sama melihat ke arah Fang Tian. Fang Tian bukanlah anggota dari keluarga. Apa keluarga ya? Tetapi dia adalah naga emas, bercakar 5, sehingga dia memiliki status yang sangat dihormati di klan naga. Bagi naga, klan itu penting, tetapi individu bahkan lebih penting daripada klan. Naga emas bercakar 5 adalah yang paling diistimewakan, diikuti oleh naga keperakan dan naga hitam. Sedangkan naga biru, naga merah, dan sebagainya adalah kelas yang paling umum. Tidak perlu terburu-buru, kami tidak akan bertindak untuk saat ini. Kami hanya akan menonton pertunjukan dan jika ada kesempatan, tidak akan terlambat untuk mengambil tindakan. Mata Fang Tian berkilauan, ketiga tetua tersenyum. Mereka akan menjadi penonton jika ada kesempatan, mereka akan beraksi, tapi jika tidak mereka hanya akan melihat orang lain bertengkar. Benua Tenglong mulai berguncang beberapa hari yang lalu. Kuil Kingsu mengumpulkan beberapa ratus sekolah Xuxian paling elit dan mengadakan pertemuan besar di Kuil Kingsu. Tepat setelah pertemuan sekolah ini, semua membiarkan anggota senior mereka pergi dan tinggal di Kuil Kingsu. Oleh karena itu, jumlah makhluk abadi yang lepas di Kuil Kingsu telah meningkat dengan kecepatan yang menakutkan. Hanya dalam 3 hari, sudah ada lebih dari 5.000 orang abadi yang berkumpul di Kuil Kingsu dan mereka hanya sebagian dari anggota senior dari beberapa ratus sekolah Xuxian paling elit di benua Tenglong. Di Chaotich Astral Ocean, Pulau Pengiblis sendiri memiliki 3.000 praktisi lepas dari kesengsaraan ke-6.
Total keabadian yang hilang dari sekolah Xiuxian di sini pasti bisa dihitung oleh 10.000. Mungkin dalam waktu setengah bulan jumlah orang abadi yang berkumpul di kuil Qingsu akan melampaui 10.000. Dibandingkan Istana Yingyu juga mengumpulkan beberapa ratus sekolah Xiumo paling elit. Setelah pertemuan besar satu demi satu iblis lepas mulai pergi dan tinggal di Istana Yingyu, meningkatkan jumlah iblis lepas di Istana Yingyu dengan cepat juga. Seluruh benua Tenglong sekarang tampaknya terjebak di bawah tekanan menakutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jalan iblis dan jalan abadi akhirnya habis total. Di Gunung Qingsu tidak banyak orang abadi yang lepas di Istana Surgawi sama sekali, tetapi mereka semua setidaknya telah melewati kesengsaraan ke-6. Semua yang berada di bawah kesengsaraan ke-6 sekarang tinggal di tempat lain, kuil Qingsu. Bahkan beberapa anggota senior kuil Qingsu yang awalnya tinggal di Istana Surgawi harus pindah. Di aula utama Istana Surgawi, beberapa puluh makhluk abadi dari kesusahan ke-10 naik ke atas sesuka hati mereka. Di luar aula utama lebih dari 1.000 makhluk abadi dari masa kesusahan ke-6 hingga kesusahan ke-9 juga sedang berpesta. Hadirin sekalian, kali ini saya sesama Taois Xu Yuyan dari sekolah Lanyang, Pendeta Qi yang dari sekolah Siang, adik laki-laki saya Mingsan, dan sesama Taois Lanbing memimpin lebih dari 10 orang Tao lainnya untuk menuju ke benua Qianlong. Pada akhirnya perjalanan kami berhasil dan kami dapat memperoleh diagram penghancur surga ini. Duduk di kursi utama, Pendeta Ming Liang berkata dengan suara keras dan jelas yang bergema di seluruh Istana Surgawi. Lebih dari 1.000 makhluk abadi lainnya sedang mendengarkan dengan penuh perhatian. Kaisar abadi di dunia abadi memerintahkan kami untuk mendapatkan diagram penghancur surga dengan harga berapapun. Dan sekarang kami akhirnya mendapatkan salah satunya. Mari kita bersulang untuk pencapaian ini. Pendeta Ming Liang mengangkat cangkirnya. Segera semua makhluk abadi lainnya mengangkat cangkir mereka. Untuk sesaat ucapan selamat bisa didengar tanpa henti. Ekspresi Pendeta Ming Liang kemudian menjadi serius, namun mereka yang berada di jalur iblis pasti tidak akan meninggalkan masalah begitu saja. Mulai sekarang kita harus melindungi diagram penghancur langit ini dengan baik. Saat pewarta dunia abadi turun, semua yang berkontribusi untuk ini akan diberi penghargaan dan senior. Sekolah Xiuxian di benua Tenglong kami di dunia abadi juga akan mendapat manfaat berkat kami. Pendeta Ming Liang melanjutkan dengan senyum acuh tak acuh lagi, tapi tidak perlu terlalu mengkhawatirkan diri sendiri. Semuanya, bahkan jika Kongsu dari jalan iblis datang ke sini, dia tidak akan bisa membuka formasi 10 ilusi perkembangan di sekitar Istana Surgawi saya. Jadi, tugas Anda sama sekali tidak sulit. Hanya saja kami hanya memiliki diagram sekarang. Jika kita bisa mendapatkan yang lain, Kaisar abadi di dunia abadi pasti akan sangat bahagia. Anda benar, pendeta. Kami memiliki 10 pengembangan ilusi formasi untuk pertahanan. Tapi orang-orang dari jalur iblis itu jauh lebih rendah dari kami dalam hal formasi. Mari raih kesempatan dan ambil diagram penghancur surga juga. Diagram ini adalah harta yang sangat berharga. Bagaimana mungkin iblis yang lepas itu berhak untuk memilikinya? Pendeta Qi yang dari sekolah Siang berkata dengan lantang. Tepat sekali. Hanya mereka yang berbudi luhur yang berhak memiliki harta karun seperti ini. Banyak gema yang terdengar satu demi satu dalam waktu yang singkat. Keserakahan seseorang sangat sulit untuk dipuaskan. Setelah memperoleh diagram penghancur surga, mereka akan menginginkan diagram yang lain. Abadi yang lepas ini sekarang ingin merebut diagram lain, tapi iblis yang lepas sangat marah. Diagram yang akan jatuh ke tangan mereka diambil oleh Pendeta Ming Liang, sehingga wajar saja Kongsu dan bawahannya menjadi marah. Mereka juga ingin merebut diagram ini dari tangan makhluk abadi yang lepas. Hanya ada sejumlah besar praktisi ahli lepas berkumpul di markas masing-masing pihak saat ini. Jadi begitu mereka mulai bertarung satu sama lain, mungkin darah akan mengalir di sungai di seluruh benua Tenglong. Qin Yu dan saudara sumpahnya membutuhkan beberapa waktu untuk mencapai Pulau Pohon Emas dari Laut Astral. Mereka saat ini berada di dalam formasi teleportasi kuno di Pulau Pohon Emas. Hanya dalam beberapa saat setelah mereka menyalurkan energi internal mereka ke dalam formasi ini, seluruh formasi mulai bersinar. Pada saat yang sama, ruang di sekitarnya mulai bergetar. Sebuah cahaya kemudian berkedip dan ketiganya segera menghilang dari Pulau Pohon Emas. Di wilayah selatan ada pulau serupa pulau ikan salju. Pulau ini tertutup kepingan salju sepanjang tahun,
Ada sebuah danau di puncak gunung kecil di pulau itu. Danau ini memiliki jenis ikan khusus yang berwarna putih total. Karena ini dan fakta bahwa pulau itu tertutup salju itu disebut ikan salju. Di Pulau Snowfish ada formasi teleportasi kuno, tidak jauh dari pantai danau Snowfish itu. Sebuah cahaya tiba-tiba berkedip dalam formasi untuk waktu yang singkat. Saat cahayanya menghilang, 3 pemuda muncul dalam formasi. Mereka tidak lain adalah Kinyu, Wolfie, dan Heiyu. "Kakak, apakah kamu tahu siapa para pembunuh itu?" Heiyu bertanya. Kinyu dengan paksa menekan kesedihan dan amarah di dalam hatinya berkata, sambil menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu sama sekali. Tapi hanya butuh beberapa saat untuk mengetahui siapa mereka." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan pemancar Damayanji saya Kinyu. "Hari itu saya mendengarkan perintah Paman Lan saya dengan meninggalkan diagram surga sundering saya dengan saudara kedua saya. Saya baru tahu bahwa diagram itu telah diambil oleh seseorang. Apakah Anda tahu siapa yang mengambilnya dan di mana sekarang?" Target pertama dari penyelidikan Kinyu tidak lain adalah Damayanji. Adik Kinyu hari itu, Tuan Wukongsu dan ahli lainnya pergi ke benua Qianlong. Kakak kedua Anda tahu tempatnya dengan sangat baik sehingga dia menyerahkan diagram penghancur surga itu kepada Lord Wukongsu. Siapa yang mengira pendeta Ming Liang tiba-tiba muncul dan mengambil diagram itu? Meskipun Lord Wukongsu bertempur sengit dengan Ming Liang, dia masih tidak bisa mengembalikan diagram itu. Kongsu dan Damelian 2. Aku sangat marah. Sekarang lebih dari 10.000 setan lepas sudah berkumpul di istana ibu saya. Lord Wukongsu dan para ahli lainnya pasti akan merebut diagram itu kembali. Damayanji sama sekali tidak menyimpan rahasia. Faktanya, invasi ini pada dasarnya bukan rahasia di benua Tenglong. Hampir semua makhluk abadi dan iblis lepas dari kedua belah pihak mengetahuinya. Karena itu sisi abadi yang longgar berada dalam suasana hati yang meriah, sedangkan sisi iblis yang lepas berada dalam kemarahan yang menjulang tinggi. Damayanji tidak merahasiakan informasi ini dari Kinyu karena dia berpikir bahwa sama sekali tidak akan ada masalah setelah dia mengatakannya kepadanya. Sekarang Kinyu telah menemukan apa yang ingin dia ketahui. Wukongsu, Ming Liang jadi itu adalah iblis yang lepas dan yang abadi seperti yang saya harapkan. Dia sudah tahu targetnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.